Halo, aku gak tau kalian suka konten yang emang fully kayak daily life doang, kayak showcase hari-hari aku. Tapi aku lagi pengen coba sih ada conversation kayak gini biar bisa lebih ngobrol juga, buat lebih kasih lihat kalian biasa keseharian aku kerja di rumah tuh kayak gimana. Ini sekarang udah jam 5 sore sebenarnya, jadi aku tuh tadi tiba-tiba aja kayak pengen coba nyalain kamera dan kembali bikin video lagi. So far aku udah baik banget kerjain banyak hal. Terus kayak kalau untuk WFH sendiri, maaf ya ini ada baju, jadi aku kan kerja di clothing line. Ada momen dimana aku tuh kayak harus nyocokin warna foto katalog sama warna produk asli kita. Aku kerja biasa mulai dari jam 9, terus akan selesai itu jam 5 sore. Jadi sebenarnya kantor aku tuh nggak kayak, bukan tipe yang kayak ngeharusin kamu harus kerja dari 9 ke 5, enggak. Mereka tuh cukup fleksibel, kasih waktu buat aku atur. Tapi aku lebih nyaman dengan flow kerja yang pasti setiap hari. Memang lagi butuh sedikit lemburan, ya paling jam 6, jam 7 lah gitu. Dan buat kalian yang kerjanya juga WFH kayak aku, sangat perlu yang namanya tuh agenda. Jadi aku punya satu agenda ini. Agenda ini tuh enaknya adalah dia tuh kayak bener-bener bisa ngatur jadwalnya tuh per jamnya kamu gitu loh. Jadi aku seneng kadang tuh nulisin di sini. Jadi aku tahu dalam sehari wajarnya aku itu kerjain berapa task gitu loh. Jadi supaya aku juga gak kayak overwhelmed dengan list yang terlalu banyak dan kesannya tuh gak selesai-selesai. Jadi biasa tuh kayak hari ini sebenarnya kan aku udah punya banyak list, aku tuh udah ngelis sampai buat besok. Tiap pagi ini yang akan selalu aku buka duluan, terus aku susun hari-hari aku. Kalau misalnya mau ada kerjaan-kerjaan yang harus aku susun, yang harus aku atur waktunya, aku akan tulis dulu di sini gitu loh. Menurut aku, kalian juga kalau misalnya kerja dari rumah, yang sangat ngebantu itu adalah satu buku kecil juga. Jadi buku kecil ini tuh lebih kayak buku coret-coretan aku. Jadi misalnya kalau misalnya kita catatan meeting, hal-hal yang perlu aku inget, atau catatan-catatan terpisah yang bentuknya tuh kayak random thoughts aku taruh di sini semua. Jadi dari sini baru aku akan pilah-pilah dan akan aku masukin ke buku agenda harian itu. Sama aku juga punya ini sih, jadi kayak apa ya, notes, sticky notes yang bentuknya kayak gini. Karena lucu ya, aku beli jujur karena lucu aja sih, tapi pakai sih pada akhirnya buat aku tempelin di agenda aku atau di sini sih gitu. Jadi sekarang aku pengen ngelasin kerjaan aku dulu, sebaik tas yang harus aku beresin hari ini. Memang planningnya hari ini kerjaan itu yang lebih eksekusi banget. Besok dan lusa aku akan lebih banyak ngerjain kerjaan yang sistemnya tuh mikir tentang sistem, mikir tentang flow dan segala macamnya. Ya, aku fokus selesai dulu kerjaan aku untuk hari ini. Habis itu mungkin kita akan ngobrol lagi. Kelihatan nggak sih? Ya nggak kelihatan nih jamnya. Cuma sekarang itu udah jam 7:18, baru banget beres. Tadi jam 6 aku udah sempet break bentar buat bikin nasi buat makan malam, dan lanjut kerja lagi. Jadi emang agak lembur dikit. Mungkin aku pengen ngobrol dikit kali ya soal work from home, atau mungkin buat temen-temen tuh yang penasaran buat remote work. Karena sebenarnya aku tuh udah remote work itu artinya udah lama loh, udah dari tahun 2020. Artinya total aku udah 5 tahunan kerja tuh online. 4 tahun sebelumnya, 3,5 tahun sama 4 tahun sebelumnya itu aku kerja memang di, bisa dibilang semacam design agency kali ya. Nah aku tuh di sana memang tipenya full online, bener-bener gak ada office fisiknya sama sekali. Itu tuh selama 3,5 tahun, dan ini ketika aku pindah pun aku kerja itu tempatnya lebih bentuknya hybrid. Jadi aku biasa datang kantor tuh seminggu sekali, seminggu 2 kali, bahkan bisa lebih tergantung kebutuhan. Cuma most of the time aku bakal kerja dari rumah gitu sih. Dan mungkin aku akan bahas sedikit soal itu kali ya, karena banyak ketika aku ngomong nih ke teman-teman aku, mungkin ke beberapa kerabat aku soal remote work, mereka tuh selalu bilang, ih kamu enaknya kerjanya di rumah doang gitu. Padahal sebenarnya ketika kita memutuskan untuk remote work itu tuh nggak segampang itu menurut aku. Kayak layaknya kamu kerja
normal aja, remote work pun tuh tetap ada plus minusnya sih. Yang paling kerasa itu adalah soal disiplinnya kamu, karena kan nggak ada yang jagain nih kamu kerja apa enggak, kamu itu gimana ngatur waktunya. Jadi menurut aku remote work itu adalah pertama, kamu tuh ditantang banget buat bisa disiplin ke diri sendiri. Ini menurut aku penting banget, karena aku ingat banget pas di awal-awal itu ada momen-momen dimana aku tuh bisa kerja tuh bablas, kayak batasan antara pulang ke rumah dari bekerja tuh nggak ada gitu loh. Jadi kayak berasanya udah kerja terus sampai karena tuh kayak overwhelm sendiri gitu. Karena untuk bisa punya batasan ke diri sendiri saat kamu remote work itu jujur susah banget, dan aku pun mesti belajar hal itu di awal-awal aku bekerja secara online. Jadi aku tuh dulu banget ingat pernah bikin postingan di akun mama aku soal si remote work ini. Mungkin aku akan share dikit aja ya di sini, karena jujur akun yang ini namanya Pretty Little Life, tapi life-nya pakai Y. Itu udah nggak aku lanjutin. Oke, balik ke sana. Di sini tuh aku sempat mention kalau sebenarnya remote working itu tuh nggak buat semua orang sih kalau menurut aku pribadi, karena tetap namanya bekerja pasti ada pro-nya, ada kontranya kan. Nah, di sini aku sempat mention kalau misalnya memang secara pro itu kita lebih fleksibel karena kamu lebih bisa atur jadwal kamu sendiri. Nah, ini yang menurut aku tricky. Apalagi kalau misalnya kamu kebetulan bekerja di kantor yang di luar negeri gitu loh. Jadi kayak base-nya di luar negeri, which is jam kerja kamu tuh ke flip gitu, ngikutin waktu kerja di sana. Nah, itu harus kamu benar-benar harus pinter-pinter atur waktu tuh di situ. Dan yang kedua menurut aku yang sangat menyenangkan buat aku adalah gak perlu commute tiap hari, karena itu jujur salah satu yang berat. Kayak suami aku itu tuh masih commute tiap hari, dia masih tipenya yang offline work 100% kantor, dan aku bisa ngeliat dimana waktu dia tuh terkadang tuh habisnya tuh di jalan gitu. Jadi itu perks yang aku rasa bisa aku dapat ketika aku kerjanya online. Kalau kamu pintar atur waktu, kamu tuh sebenarnya bisa dapat work-life balance yang sangat nice gitu. Dari aku sendiri juga salah satunya adalah cost saving. Dulu aku pernah kerja offline, dan gimana pun juga namanya kita kerja offline pasti ada yang namanya uang makan, uang jajannya tuh ada, uang buat commute-nya tuh ada, uang bensin segala macam. Belum lagi uang untuk yang harus kalian keluarin, mungkin untuk beli office attire yang presentable gitu buat kamu bawa kerja. Dan itu nggak perlu aku lakukan ketika aku kerja online. Kayak ya udah kerja aku begini aja gitu, pakai kaos, baju rumah tuh aman banget, gak usah harus kayak make upan tiap hari. Banyak hal-hal yang bisa aku hemat secara keuangan. Dan dari aku sendiri mungkin karena kita jadi jarang ketemu sama orang-orang kantor, aku berasa jadi less drama aja sih di kantor ketika aku kerja online gitu. Karena jadi fokusnya bener-bener kerja gitu loh. Dan aku lebih bisa mengurangi yang namanya mungkin lingkungan yang toksik, gosip-menggosip di kantor. Kayak aku lebih berasa less drama aja sih jadinya. Nah, itu mungkin pro-nya nih kalau misalnya kalian kerjanya remote ya, atau hybrid gitu semacam aku gitu. Tapi jangan lupa namanya kerja itu pasti ada cons-nya juga lah gitu kan. Dari sisi cons-nya yang kerasa banget di aku waktu aku 3,5 tahun kerja full online aja, itu adalah isolation-nya. Kenapa? Karena aku berasa kayak aku itu karakter yang bisa dibilang tuh cukup introvert. Aku suka sendiri, aku suka melakukan segala sesuatunya sendiri, aku suka keheningan. Tapi kalau misalnya bener-bener tiap hari nggak ada orang yang bisa aku ajak interaksi, itu tuh kerasa banget sepinya sih gitu. Karena gimana pun juga ya, kamu interaksi secara online itu tuh beda banget sama kamu bener-bener interaksi sama manusia secara langsung gitu sih. Itu juga yang menyebabkan kenapa aku sangat enjoy dengan dinamika kerja aku sekarang yang sifatnya hybrid. Jadi aku banyak di rumah kerja, cuma masih sesekali ketemu orang buat interaksi. Itu sangat nice buat aku. Tapi kalau kamu full online, isolation tuh bisa jadi satu problem sendiri buat kamu sih. Apalagi kalau kamu tipenya tuh yang memang dapat energi dari orang lain gitu. Dan yang kedua itu lebih ke distractions. Namanya kita kerja di rumah, di lingkungan rumah tuh ada aja interupsinya. Kayak misalkan tiba-tiba listrik mati, harus keluar atau
ngurus token dulu. Terus misalnya yang punya anak mungkin sambil kerja harus tetap fokus sambil ngejagain anaknya juga gitu. Atau misalnya mungkin masih tinggal sama orang tua, diminta bantuin ina itu dulu ketika masih kerja di rumah. Jadi ada aja pasti kayak gitu-gitunya. Jadi ada sisi distraksinya juga tuh. Yang ketiga dari sisi cons itu aku ngerasa boundaries yang tadi sempat aku mention. Terus dari sisi komunikasi, ini juga aku rasa bisa jadi isu ketika kalian kerjanya online. Apalagi di momen ketika kalian harus collab sama tim. Menurut aku ini tricky sih kalau online. Kalian harus punya communication skill yang sangat baik. Di diri kalian punya communication skill itu, dan rekan kalian harus bisa punya itu juga. Karena kalau enggak, biasanya cenderung akan ada momen-momen kalian miskom. Terus ada hal-hal yang nggak nyampe, ada hal-hal proses pembahasan tuh kurang maksimal. Itu tuh akan ada momen-momen kayak gitu sih. Dan yang terakhir itu self disiplin. Jadi memang harus disiplin aja sama diri sendiri buat bisa produktif tiap hari. Karena jujur aku sendiri tuh ada momen-momen satu hari lah kayak aduh males banget ya, capek banget kerja segala macam gitu-gitu. Itu buat ngelawan diri untuk kayak ya udah deh, harus serius kerjanya. Itu jujur berat karena kan kita di rumah sendiri ya, dan gak ada yang ngawasin. Jadi kecenderungan untuk kita bisa males itu tuh lebih gede gitu loh. Nah ini makanya harus punya self disiplin dan harus punya rutinitas yang kamu bentuk sendiri gitu loh. Jadi badan kamu terbiasa dengan rutinitas itu gitu sih. Dan kadang untuk ngelawan itu jujur aja, apalagi di momen-momen kayak project lagi banyak banget segala macam. Ini namanya manusia ya, pasti ada capeknya, dan untuk ngelawan dirinya itu yang susah sih. Jadi menurut aku itu pro dan consnya. Balik ke kalian, bisa nerima itu atau enggak, bisa ngatasin itu apa enggak. Karena in the end of the day, remote work itu juga bekerja. Kalian juga tetap akan ngalamin momen-momen kesulitan layaknya kalian kerja offline gitu. Dan menurut aku ini juga balik dengan kesiapan dari perusahaannya sih. Karena aku ngerasa dulu zaman COVID itu beberapa perusahaan tuh nggak siap untuk fully online. Jadi lingkungan kerjanya secara online tuh nggak ideal gitu. Jadi balik lagi kesiapan perusahaannya, kamunya sendiri siap apa enggak, dan harus jadi tech savvy menurutku. Kalau misalnya kamu sudah memutuskan mau kerja remote, kamu harus banyak-banyak cari tahu aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kamu kerja secara online untuk mengerjakan kerjaan kamu jadi lebih smooth. Ngebantu proses kerja online kamu itu akan sangat ngebantu banget sih menurut aku. Ya, that's all sih soal kerja online. Makan dulu yuk, aku lapar banget. Hiraukan rumah aku yang berantakan. Jadi kalau misalnya ini ada rak handuk belum diberesin, ini juga cuma ya beginilah keadaannya di rumah kalau lagi weekday. Karena aku tuh bener-bener kalau weekday tuh kayak survival mode gitu loh. Yang penting bisa makan, rumahnya yang penting bersih ya, walaupun berantakan yang penting bersih, cukup. Biasa aku bakal deep clean-nya banget tuh hari Sabtu, baru biasa aku akan deep clean rumah, bener-bener bersihin, rapihin semuanya bener-bener. Itu biasa hari Sabtu, hari Sabtu hari Minggu gitu. Kita makan dulu. Jadi ini tinggal aku gunting aja, aku gunting terus udah deh tuang ke nasi. Ini sangat menghemat waktu dan sangat membantu aku. Karena kan aku tinggal berdua doang sama suami, jadi kadang berasa masak tuh males gitu loh. Udah deh.